dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya untuk kita perbincangkan. Ya, karena ini adalah IKB, Ikatan Keluarga Balingka kan gitu ya. Jadi ini perkumpulan sebuah keluarga dari Padang ya, Sumatera Barat ya. Satu kampung yang kemudian merantau di negeri yang jauh ya Pak ya, di kota Metro ini, dan alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi ya, dan mudah-mudahan ya keluarga Balingka ini juga masih bisa terus menyambung tali silaturahmi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tema kita ya adalah keluarga teladan di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga merupakan komunitas terkecil dari sebuah masyarakat. Kalau kita ingin masyarakat yang baik, maka kita harus membangun keluarga yang baik. Sebab keluarga yang baik akan membangun RT yang baik. RT yang baik akan membangun RW yang baik. RW yang baik akan membangun kampung yang baik. Kampung yang baik akan membangun kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan membangun provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan membangun negara yang baik. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan negara yang baik ya, negeri kita ya, Masya Allah, terima kasih ya. Ini mau diteruskan atau makan sama minum dulu ini Bu? Ya teruskan. Baik. Ya, maka kalau kita ingin mendapatkan negeri yang baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita mulai ya dari keluarga yang baik. Ya, maka Masya Allah ini luar biasa ya, ada perkumpulan keluarga Balingka, diadakan kajian rutin setiap bulan, ibu-ibunya pun juga ada kajian rutin. Mudah-mudahan saling mengingatkan, menjadi wadah untuk saling silaturahmi, mengingatkan tentang dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan potret-potret keluarga teladan. Ada potret keluarga yang baik, ada, dan juga ada potret keluarga yang buruk juga ada. Tapi akan kita bahas keluarga yang baik-baik saja ya, supaya kita ketularan baiknya Ibu-ibu ya. Kita akan ya bahas tentang potret keluarga teladan di dalam Al-Quranul Karim. Ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Imran, ada keluarga Luqman, dan banyak sekali ya keluarga-keluarga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nantinya kita tidak akan cukup waktunya membahas ya keluarga-keluarga dalam Islam ini, keluarga-keluarga teladan dalam Islam ini, minimal kita akan membahas ya satu atau syukur-syukur dua keluarga teladan yang bisa kita ambil hikmahnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan belajar dari keluarga Imran. Ya, keluarga Imran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya nama keluarga yang dijadikan surat di dalam Al-Quran adalah keluarga Imran. Maka ada surat yang namanya Ali Imran. Apa itu Ali Imran Bu? Ali Imran adalah keluarga Imran. Yang benar Al Imran atau Ali Imran? Ali atau Al Imran? Nah, mana Pak? Yang benar surat Al Imran atau Ali Imran? Yang benar adalah apa? Surah Ali Imran. Ya, Ali Imran. Ya, Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran. Ya, itu keluarga Imran.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ali Imran atau keluarga Imran ini merupakan nama surat ya, di antara surat-surat terpanjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ternyata ya diberi nama surah Ali Imran. Banyak hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kaum muslimin mencontoh bagaimana teladan keluarga Ali Imran ini. Saya akan bacakan ayatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-33 sampai ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nuh alaihi salam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing. Ya, jadi apa? Ya keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Imran, keluarga Ibrahim itu merupakan apa? Umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Artinya mereka adalah teladan dalam berkeluarga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un 'alim. Sebagai suatu keturunan kata Allah, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga Ali Imran ini merupakan keluarga yang Allah lebihkan. Mudah-mudahan keluarga Balingka ini dan kita semuanya bisa meneladani keluarganya Ali Imran ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pembicaraan tentang keluarga Imran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan firman Allah, "Idz qalat imra'atu Imrana." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika istri Imran berkata. Apa ini perkataan dari istri Imran ini? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Istrinya Imran ini mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis, ibu-ibu? Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Nah, ini berarti apa? Ya keluarga Imran ini tinggalnya di mana? Tinggalnya di Palestina. Maka istri Imran ini mengatakan apa? Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku ini menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat di Baitul Maqdis yang ada di Palestina saja. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tadi ceritanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri Imran ini ketika mengandung anaknya sudah ya memiliki tekad, ya Allah, kalau nanti anakku ini lahir, anakku ini ya Allah akan kujadikan orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis, ya, yang akan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Dan ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum ada USG. Maka istrinya Imran ini menyangka anaknya yang keluar adalah anak laki-laki, sehingga bisa memperjuangkan agamanya, bisa berkhidmat untuk Baitul Maqdis, bisa berkhidmat untuk masyarakatnya. Maka istrinya Imran ini berharap
nanti kalau lahir adalah anak laki-laki yang bisa menjadi kebanggaan keluarganya, kalau lahir adalah seorang anak laki-laki yang bisa berkhidmat ya untuk Baitul Maqdis. Kemudian Allah melanjutkan ceritanya, falamma wada'atha qalat, dan tatkala istrinya Imran ini melahirkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalat, istrinya Imran ini mengatakan, Rabbi inni wada'tuhal unsa, ya Rabbku, ya Tuhanku, ternyata setelah lahir anakku adalah anak perempuan. Ya, yang tadinya harapannya pengen anak laki, Pak, yang gagah, ganteng kan gitu ya, berkhidmat untuk Baitul Maqdis, bisa membantu masyarakat luas. Ternyata ketika lahir tidak sesuai harapan, yaitu yang terlahir adalah anak perempuan. Maka kemudian istri Imran mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, ternyata yang lahir ya Allah adalah anak perempuan ya Allah. Ya, kemudian istri Imran mengatakan, wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui yang lahir ini adalah anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, ya Rabbku, tadinya aku berharap yang lahir ini anak laki-laki, menjadi kebanggaan kami, bisa membantu masyarakat banyak, tapi yang lahir perempuan ya Allah. Walaysa dzakaru kal unsa, dan perempuan itu beda dengan laki-laki, Pak. Kalau laki-laki itu kuat, ya. Nah, ini kira-kira kuat laki-laki atau perempuan, ibu-ibu? Kuat laki-laki atau perempuan? Kuat perempuan kan gitu ya. Nah, Pak, kuat laki-laki atau perempuan? Ya, kalau secara tenaga kuat laki, ya, tapi bisa jadi juga kuat perempuan. Ibu-ibu punya anak 4 kecil-kecil, dikasih ke bapaknya sehari, kira-kira betah nggak, Pak? Kuat nggak, Pak? Ya, bapaknya sudah ada aja alasannya, ya mau main bulu tangkis lah, mau main futsal lah kan gitu ya. Bagaimana caranya biar gak ngomong anaknya yang kecil itu kan gitu ya. Maka kemudian ibu-ibu ini masya Allah luar biasa ya, gendong anaknya yang kecil, yang di belakang ada masih nyapu, masih ngepel. Nah, ini luar biasa. Anak kecil dikasih bapaknya, nah ini paling 10 menit 15 menit wah sudah marah-marah ini, sudah ini Bu, anaknya diurus kan gitu ya. Tapi apa? Secara tenaga ya, kalau kemudian berkhidmat untuk umat, maka kemudian laki-laki ini lebih kuat daripada wanita. Kemudian kata Maria, kata istri Imran ini, wa inni samaituha Maryam, ya Allah, ku beri nama putriku ini ya Allah dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Aku beri nama Maryam ya Allah, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga Imran ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu sudah seharusnya mendoakan dan mendidik anaknya sejak dalam kandungan. Ya, jadi apa? Istri Imran ini ya seorang wanita yang luar biasa, bahkan semenjak anaknya di dalam kandungan sudah dijaga. Semenjak di dalam kandungan ya anaknya sudah kemudian apa? Didoakan. Ya, kemudian pelajaran penting dari istri Imran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semenjak di dalam kandungan istri Imran sudah meniatkan kalau anaknya lahir nanti menjadi orang yang bisa berkhidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa sekali. Ya, maka kemudian apa? Ya tadi ya istri Fir'aun ini dalam ayat yang telah kita sebutkan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, ya Imran ya, saya salah terus ya.
Fir'aun ya Imran ya, mohon maaf Ibu ya, istri Imran ya. Maka kemudian semenjak di dalam kandungan ini istri Imran ini kemudian sudah menadarkan agar kemudian anaknya ini menjadi anak yang berkhidmat untuk agama. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita itu pengen mendapatkan anak yang soleh dan solehah, tapi tidak pernah kita mendoakan anak kita agar menjadi soleh dan solehah. Maka ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di sini yang masih hamil, Bu? Ada nggak? Yang datang tua-tua semua, Pak Ustaz, kan gitu ya, enggak apa-apa. Nanti kalau kemudian ada anaknya yang masih hamil, maka kemudian dikasih nasihat, Nduk, gitu ya. Pokoknya ketika masih hamil jangan dilewatkan, banyak-banyak berdoa ya. Ketika ya anak masih di dalam kandungan, maka kemudian harus ada pendidikan di dalamnya. Pendidikan yang pertama, orang tuanya harus meniatkan kelak kalau anaknya lahir ya harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari keluarga Imran ini. Seorang ibu ya seyogianya mendoakan dan mendidik anaknya sejak dalam kandungan. Nah, maka kalau kita lihat ya tarbiyah ya di dalam Islam ini luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dalam kandungan itu sudah diperintahkan untuk dididik, untuk didoakan, didengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Ketika kemudian lahir ke dunia ini, maka kemudian juga ada ya arahan di dalam agama kita. Maka Imam Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ada beberapa tahapan dalam mendidik anak. Yang pertama, kata Imam Ali, di 7 tahun yang pertama jadikan anak-anakmu sebagai raja. Ini kata Imam Ali. Jadi anak 1 sampai 7 tahun itu dijadikan sebagai raja. Raja itu apa saja dilayani ya. Pengen ini, pengen itu, dimuliakan betul. Itu seperti raja ya. Nah, anak 1 sampai 7 tahun itu masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Kenapa kok kemudian ada anak ini kadang-kadang, waduh Pak Ustadz nakal sekali anaknya. Nah, ini yang repot ini kalau setiap 1 tahun sekali keluar, Pak. Nah, ini masih pengen menjadi raja, ya belum selesai masa rajanya sudah harus dilengserkan, kan gitu ya. Ya ini kan sudah dikasih adik, kan gitu ya. Ya maka kemudian ya enggak apa-apa, yang penting duitnya banyak, nggak apa-apa, bisa punya raja yang banyak ini Pak ya. 7 tahun yang pertama jadikan anakmu sebagai raja. Kemudian 7 tahun yang kedua jadikan anak-anakmu sebagai budak. Nah, ini kalau 7 tahun kedua jadikan anak-anakmu sebagai budak. Ini 7 tahun kedua ini kan berarti ya berapa Bu umurnya? 8 sampai 14 tahun. 14 tahun ini kelas berapa ya Pak? Lulus SD kelas 12 ya, kelas 2 SMP ya. Jadi apa, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu kata Imam Ali, jadikan anak-anakmu ini sebagai budak ya. Artinya apa? Harus dipaksa Bu, anak-anak segini. Kalau ibu-ibu ini punya anak kelas 1 SD kan gitu ya, ya maka kemudian harus dipaksa. Nah, sholat kan gitu ya. Maka kemudian ada hadis dari baginda Muhammad SAW, muru auladakum bis-sholah wa hum sab'a. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat, kata Rasul, dan umur mereka 7 tahun. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Rasul meminta kepada kita, kalau kita punya anak 7 tahun, perintah untuk sholat. Dan kalau kita lihat hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 tahun itu diperintah untuk sholat. Artinya umur 7 tahun tata cara sholat wudhu sudah harus selesai, Bapak Ibu. 7 tahun bukan alimu auladakum bisolah,
Bukan ajarkan anak-anakmu untuk sholat, tidak, tapi muru, perintahkanlah. Kalau diperintah berarti apa? Umur 7 tahun masalah sholat, wudhu sudah harus selesai, ya, sudah selesai. Kemudian wadribuhum fi ashrin, umur 10 tahun ndak mau sholat dipukul, kata Rasul. Tapi kemudian apa? Bidharbin ghairi mubarrihin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan, yang tidak membahayakan, ya. Maka kemudian masih takut ini Pak segini. Nah ini anak-anak umur ya 1 SD, 3 SD, ya 5 SD, 6 SD itu kan bandel-bandelnya tuh Bu. Ya kerjanya Pak, wah itu kalau kemudian apa, ya kalau nggak kita ingatkan seharian main layangan terus kan gitu, nggak pulang-pulang kan gitu ya. Wah ini, maka kemudian apa? Umur 7 tahun kedua jadikan seperti budak. Ya. Nak sekolah, nak belajar, nak ngaji, nak sholat. Kalau nggak sholat nanti tak pukul, takut Pak. Sholat. Kemudian kata Imam Ali, dan jadikan pada 7 tahun ketiga anak-anakmu seperti menteri, seperti wazir. Ya, menteri itu adalah orang yang kita ajak diskusi. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau 7 tahun ketiga umur berapa ini? Ya, 15 sampai 21 kan gitu. Kalau sudah masuk SMA, kuliah, nah itu maka kemudian apa? Jadikan anak-anakmu sebagai menteri. Kita sudah banyak, kata Imam Ali, diajak diskusi. Anaknya mau kuliah, maka kemudian apa? Ya, nah kira-kira mau ngambil jurusan apa ya? Oh, ngambil jurusan matematika atau syariah, ya itu banyak diskusi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh dibalik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik repot. Ibu-ibu ngomong sama anaknya yang mau masuk SD. Nah, ini kan kemudian apa? Ya 7 tahun kedua. Nah, sama anaknya yang mau masuk SD ini diajak diskusi. Nah, kira-kira mau masuk SD mana ya? SD A, B atau C? Menurut ya apa namanya? Menurut adik ini gimana? Nggak nyambung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama anak-anak kecil ini yang lagi merengkel-merengkelnya itu, nakal-nakalnya itu, "Le, kamu belajar Quran, kamu ngaji, kamu TPA," kan gitu ya. Kalau nggak mau, nggak tak kasih duit. Ayo. Ini jadikan anak-anakmu 7 tahun kedua seperti budak ini. Jangan diajak diskusi. Nah, kamu pengen mau main layangan atau ngaji nak kalau sore? Pasti milih apa Bu? Main layangan kan gitu ya. Maka kemudian apa? Nah, kamu ngaji ya. Nah, ini kemudian apa? Tidak boleh dibalik-balik. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibu-ibu yang datang kemudian tanya kepada saya, "Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz disuruh sholat susahnya Pak Ustadz, ya tolong Pak Ustadz, anak saya ini mau dinasihati kan gitu. Suruh sholat susah, nggak mau Pak Ustadz, suruh ngaji, waduh apalagi untuk bermajelis taklim." Ya saya tanya, anaknya umur berapa Bu? Umurnya 25 tahun kan gitu. Nah ini ya, nah ini kalau kemudian apa? Rasul mengatakan tadi apa? Umur 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Kenapa kok kemudian Rasul nggak mengatakan umur 25 tahun kalau nggak mau sholat pukul Pak? Umur 25 tahun kita mau mukul pakai kayu, anak masuk pakai golok Pak, mau disembelih tuh bapaknya ya. Maka kemudian apa? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kecil dijadikan sebagai raja, dimuliakan betul ya. Maka anak kecil ini ya pergi ikut kajian, lihat balon, "Pak Bu pengen Bang, pengen balon." Ya, kalau kita punya duit belikan Pak. Ya Pak Bu pengen ini kan gitu ya. Ya tetap kita ajarkan kepada mereka adab-adab ini. Ya, jangan kebalik. Ada orang yang mendidik anaknya dijadikan raja terus. Nah ini, saking manjanya dengan anaknya ini, dari 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga dijadikan raja terus. Akhirnya nggak mandiri. Ini kesalahan. Ya,
Ini semata wayang ya Bu ya, Masya Allah, anak semata wayang ini luar biasa, tergores sedikit saja wah sudah kan ya. Di tempat kita ada ya, ada bapak-bapak sama ibu-ibu itu ya, anaknya cuma satu, laki-laki ya, ketika kemudian mengantar anaknya ke pondok itu sudah, Pak Ustadz tolong Pak Ustadz ini dijaga betul anak saya Pak Ustadz, ini anak saya Pak Ustadz satu-satunya Pak Ustadz, dulu ini satu aja Pak Ustadz, mau hamil lama Pak Ustadz kan gitu ya, sampai telepon saya, bisa nggak sih Pak Ustadz ya, ada nggak Pak Ustadz kontrakan deket pondok pesantren itu Pak Ustadz. Saya bilang mau ngapain Bu, saya pingin pindah saja Pak Ustadz ya, biar dekat sama anak saya kan gitu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita sayang sama anak Bapak Ibu, akan tetapi kemudian apa, kita harus berpikir, orang tua boleh menyayangi anaknya, tapi jangan sampai sayangnya salah. Bagaimana sayang yang salah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada seorang anak kecil yang punya ikan ya, apa ikan hias itu apa Pak Alek ini? Ikan apa? Ikan koi, ikan cupang, itu ya Bu ya. Ada anak kecil itu saking sayangnya dengan ikan cupangnya ini, akhirnya karena saking sayangnya diambil ikan cupang itu dari airnya, kemudian digendong-gendong, dibawa tidur, dikelonin di kamar. Saking sayangnya sama ikan cupang. Besok pagi tahu-tahu ikan cupangnya mati. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bapak-bapak insya Allah enggak, ini ibu-ibu ini biasanya kan gitu ya, boleh kita sayang sama anak Bu, tapi jangan sampai kelewatan, jangan sampai kasih sayang ibu membunuh anak ibu ya, ngapa-ngapain nggak boleh kan gitu ya. Oh jangan ini berbahaya kan gitu ya, ya kalau sekolah nggak usah jauh-jauh, sini saja kan gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian apa, anak ini tidak mandiri ya. Maka 7 tahun pertama, bahkan di dalam syariat kita semenjak dalam kandungan itu sudah ada yang ada pendidikannya. Ketika lahir 7 tahun pertama, jadikan anak-anak kita seperti raja. 7 tahun kedua, jadikan anak-anak kita seperti budak ya. Yang penting kalau kita tahu Pak, ini lembaga pendidikan yang baik, lembaga pendidikan yang benar. Misalnya kita pingin anak kita ini menjadi penghafal Quran, cari pondok pesantren yang bagus. Nah kamu masuk pondok pesantren ini, mau nggak mau masuk ya, walaupun kemudian bapak ibunya juga harus nangis karena berpisah dengan anaknya ya. Maka kemudian apa, nanti kalau kemudian sudah gede, 7 tahun ketiga, baru jadikan anak-anak kita seperti menteri, diajak diskusi ya. Jangan ketika gede malah dijadikan seperti budak Bu ya. Anaknya sudah kuliah ya, Nduk kamu gini, kamu gini, kamu harus gini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hikmah yang bisa kita petik dari keluarga Imron ini, yaitu ya bagaimana keluarga Imron ini kemudian apa ya, bisa mendidik anak-anak mereka ya sejak kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi hikmah yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keluarga Imron ini, yaitu lurusnya niat kepala keluarga dalam memimpin keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ayat surat ini bernama Ali Imron, keluarganya Imron. Namun yang unik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Ali Imron ini tidak sedikit pun diceritakan tentang Imronnya itu. Jadi apa? Imronnya itu tidak dijelaskan di dalam Quran itu, tapi yang dimunculkan istri Imron dan anaknya Imron, yaitu Maryam. Apa yang bisa kita petik dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang bisa kita petik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak harus ikhlas ya dalam mendidik keluarganya.
Kadang-kadang apa? Bapaknya ini nggak terkenal, nggak tersohor, tapi yang terkenal anak-anaknya, keluarganya bisa menjadi teladan bagi umat Islam. Ya, maka ini apa? Ya harus memiliki niat yang lurus ya dalam ya membina keluarga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga dari keluarga Imron ini yaitu ketabahan dan kesabaran istri Imron dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Ini ya yang terakhir dari keluarga Imron ini adalah apa? Ketabahan dan kesabaran istri Imron dalam menerima takdir Allah. Bu, tadi istrinya Imron itu pingin anak apa, Bu? Laki-laki, yang lahir perempuan. Maka kemudian apa? Istrinya Imron ini mengatakan, falamma wada'atha qalat, tatkala anaknya lahir, ya, istrinya Imron mengatakan, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, ternyata yang lahir perempuan, ya Allah. Ya, wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah mengetahui yang mau lahir itu laki-laki ataupun perempuan. Walaisa dzakaru kal untha, dan perempuan beda dengan laki-laki, tidak sama dengan laki-laki. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama anak perempuanku ini dengan nama Maryam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah pelajaran yang sangat penting di mana istri Imron ini ketika melahirkan anak yang tidak sesuai harapannya, tetap dia bersabar, dididik dengan baik, dan ternyata dari Maryam ini lahir nantinya seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini ketabahan yang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala itu penting. Kadang-kadang apa yang kita harapkan ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat namanya Imam Ali, sudah masyhur di telinga kita. Imam Ali ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan sama Allah, aku bersyukur satu kali. Aku bersyukur satu kali. Dan ketika aku berdoa kepada Allah dan ternyata doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka bersyukurku berkali-kali. Ini kata Imam Ali, Bapak Ibu. Jadi Imam Ali ini luar biasa. Kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah segera saya diberikan mobil Pajero ya Allah. Nah, itu. Kemudian dikabulkan sama Allah, senengnya cuma sekali, Bu. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dimudahkan membeli mobil Alphard ya Allah. Kok tidak dikabulkan, senengnya berkali-kali. Artinya Bapak Ibu, Imam Ali ini lebih seneng doanya dikabulkan atau tidak? Hah? Lebih seneng kalau doanya belum dikabulkan. Kalau ibu-ibu doanya lebih seneng dikabulkan atau tidak dikabulkan? Seneng dikabulkan gitu. Pokoknya kalau doa langsung aja Pak Ustaz, kan gitu ya. Nah, kalau bapak-bapak ini, Pak, kalau suruh milih, pengen doanya langsung dikabulkan atau belum dikabulkan, Pak? Kalau berdoa dikabulkan ya. Tapi sesuatu yang luar biasa dari Imam Ali, ternyata Imam Ali ya lebih seneng kalau doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu, Bu, kenapa kok kemudian Imam Ali lebih seneng kalau doanya belum dikabulkan sama Allah? Karena Allah lebih tahu apa yang ia inginkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ali, kalau aku berdoa kepada Allah ternyata Allah mengabulkan doaku, maka yang terjadi adalah kehendakku.
Ya, apa kata Imam Ali? Kalau aku berdoa kepada Allah dan dikabulkan doaku, yang terjadi adalah kehendaknya. Tapi kalau aku berdoa kepada Allah namun belum dikabulkan Allah, yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau aku berdoa dan dikabulkan sama Allah, yang terjadi adalah kehendakku. Kehendakku itu kemungkinannya dua, bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau aku berdoa kepada Allah dan belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah pasti baik, tidak akan pernah buruk. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa sama Allah, ya Allah, sudah kerja keras ya Allah, kerja keras banting tulang, berangkat pagi pulang malam, masih miskin terus ya Allah, kan gitu ya. Nggak kaya-kaya ya Allah, kan gitu ya. Nggak dikabulkan sama Allah, belum dikabulkan. Kira-kira baik atau buruk Bapak Ibu? Baik. Lah kalau dikabulkan sama Allah, pengen jadi orang kaya, kalau berangkat pakai mobil pesawat pribadi, mungkin ibu-ibu nggak sampai ini, sore-sore diundang ke IKB datang ke sini ya, pengajian kan gitu ya Bu ya. Wah, ini sudah pergi ke mall kan ya, pergi ke Singapura ya, kemana-mana ya Bu ya. Nah, ini karena kita nggak punya duit kan gitu loh, diundang, akhirnya dateng ngaji taklim, dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, jadi kalau kemudian kita berdoa belum dikabulkan sama Allah, sedih atau tidak? Enggak ya, bener Bu ya. Ya, nanti kalau berdoa insya Allah nggak dikabulkan terus sama Allah, mau ibu-ibu? Ya Pak Ustadz, ya dikabulkan lah Pak Ustadz, sedih kalau nggak dikabulkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini apa? Ya, hikmah yang bisa dipetik ya dari ya keluarga Ali Imran ini adalah ketabahan ya. Mintanya anak laki-laki, ternyata yang lahir adalah anak perempuan ya. Dan luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada ini Bapak Ibu ya. Ya Allah, mudah-mudahan anak laki, yang pertama perempuan, doa pengen laki-laki, yang kedua perempuan lagi ya, sampai kemudian berazam, Pak Ustadz, pokoknya kalau saya belum punya anak laki-laki, saya tidak akan berhenti untuk punya anak. Yang ketiga perempuan, 4 perempuan, 5 perempuan, 10 perempuan kan gitu ya. Maka kemudian apa, tidak boleh bersedih ya. Bu, yang punya anak perempuan tunjuk jari. Ada nggak yang punya anak perempuan tunjuk jari ya? Yang punya 2 anak perempuan tunjuk jari. Yang punya 3 anak perempuan tunjuk jari. Masya Allah ya. Yang nggak punya anak perempuan tunjuk jari. Nggak ada anak perempuan ya. Kalau yang nggak punya anak perempuan, segera cari mantu supaya dapat anak perempuan. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan anak perempuan. Hadis yang pertama, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memiliki anak perempuan, tidak membunuhnya dan tidak mengkuburnya hidup-hidup. Nah, kenapa? Dulu di zaman jahiliyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang lahirin kok kemudian perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Malu. Ini orang jahiliyah ini. Maka kata Rasul, barang siapa memiliki anak perempuan, ya kemudian apa? Ya tidak dibunuh, kemudian dimuliakan dan tidak dibedakan dengan anak laki-laki, wajabat alaihil jannah, maka orang tersebut kelak mendapatkan jaminan surga di akhirat kelak. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan, dididik sampai dia balik, sampai dinikahkan, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat ya akan bersanding bersamaku di akhirat kelak. Dan Rasul mengatakan apa? Yang mengatakan seperti ini artinya nanti apa? Akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaratnya sabar mendidik anak perempuan.
Pak, ya maka ibu-ibu banyak-banyak bersyukur ya Bu ya, banyak-banyak bersyukur. Kalau dikasih duit alhamdulillah, kalau nggak dikasih duit jangan cemberut kan gitu ya. Nggak dikasih duit terus gimana Pak Ustadz kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada keluarga-keluarga yang lain, akan tetapi ya kita cukupkan, ya mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Keluarga-keluarga teladan dalam Al-Qur'an kita bahas satu, yaitu keluarga Ali Imran atau keluarga Imran. Hikmah yang bisa kita petik dari keluarga Imran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, seorang ibu harus semangat mendidik anaknya semenjak anaknya di dalam kandungan, harus senantiasa didoakan kebaikan. Kemudian yang kedua, ya dari keluarga Imran ini kita bisa mengambil pelajaran semangat orang tua agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang ketiga, ketabahan ya keluarga Imran ini dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Minta laki-laki dikasih perempuan dan bersabar, ternyata kemudian dari anak perempuan ini lahir seorang nabi mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Maka apa? Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita harus yakin kalau kehendak kita bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tapi kalau kehendak Allah itu sudah pasti baik. Maka ibu-ibu jangan sampai dan jangan pernah nyesel nikah sama bapak-bapaknya ini. Pernah nyesel atau enggak Bu? Nyesel atau enggak? Enggak ya? Ya maka walaupun nyesel itu ya sudah ditahan aja di dalam hati. Oh ini takdir Allah pasti yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya, bisa ya dikumpulkan bagi kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa. Ya, baik.